Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak dan Ibu semua. Pada pagi ini saya ditunjuk Ibu Susi jadi MC mengantarkan acara ini. Saya Hernanto. Saya sudah pensiunan lama, sudah 21 tahun yang lalu. Jadi merupakan kehormatan bagi saya bisa bicara lagi forum Riwe inilah. Akhirnya saya jadi lancar lagi untuk bicara mengenai Riwe atau mengenai lain dan lain. Pagi ini acara pertama adalah nanti kita akan mendengarkan sharing dari Masda TNI Bapak Imam Wahyudi. Maka kami aturkan pada Bapak Imam Wahyudi untuk kami silakan waktunya untuk sharing mengenai fear of missing out. Monggo Bapak Imam. Matur suwun Pak Hernanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak dan para sahabat sekalian. Pagi ini saya ingin berbagi satu topik, yaitu fear of missing out atau FOMO. Fear of missing out atau FOMO. Saya mengenal istilah ini di tahun 2019 ketika membaca buku dari anak bangsa Yusuf Hadi. Yusuf Hadi dalam bukunya Millennials Kill Everything. Banyak hal baru di dalam buku dari Yusuf Hadi itu. Di tahun 2019 dia sudah mengangkat istilah work from home. Dan ternyata 2020-2021 sampai saat sekarang work from home ini juga sudah menjadi bagian dari kehidupan bekerja kita. Di kantor-kantor sebagian kerja di rumah, sebagian kerja di... Ini menjadi satu fenomena yang biasa saat sekarang ini, istilahnya di era milenial ini. Judul buku dari Yusuf Hadi ini memang keren ya. Millennials Kill Everything. Saya mencoba mendalami sedikit apa maksudnya. Ternyata membunuh sesuatu itu ya hanya sebagai kiasan, tapi di dalam faktanya, misalnya, sekarang kalau kita lihat koran Ibu Bapak sekalian, koran itu semakin tipis gitu ya. Dulu kan tebal ya, berjilid-jilid gitu ya. Karena semuanya sudah bisa digantikan oleh smartphone. Jam sudah nggak laku lagi, karena di smartphone ada jam. Kemudian petunjuk arah di situ ada, istilahnya sudah ada map ya, ada Google Map, segala macam, semuanya ada di smartphone. Sehingga banyak hal yang tadinya ada menjadi tiada. Nah, ini istilah mereka adalah satu disrupsi, milenial disrupsi yang dikatakan memang sebagai inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental merubah semua sistem tatanan yang ada. Jadi banyak hal yang dirubah di era milenial ini, karena memang ini sudah kelihatannya menjadi tuntutan zaman di era milenial. Kemudian di tahun 2021, sebulan yang lalu saya jalan-jalan di Tukun sama Pak Hernanto. Kemudian saya mendapatkan satu buku, judulnya sama dengan ini, Fear of Missing Out. Ya. Cuman ini adalah karangan dari Patrick J. McGinnis. Nah, di sini baru dijelaskan secara gamblang sebetulnya apa itu fear of missing out. Ternyata fear of missing out dikatakan sebagai rasa cemas yang tidak diinginkan, yang timbul karena persepsi terhadap pengalaman orang lain yang lebih memuaskan daripada diri sendiri, biasanya lewat terpaan media sosial. Kemudian yang kedua diartikan sebagai tekanan sosial yang datang dari perasaan tertinggal suatu peristiwa atau tersisih dari pengalaman kolektif yang positif atau berkesan.
Ibu bapak sekalian, pada suatu saat saya berjalan-jalan gitu ya, terus melihat ada di sebuah restoran, saya hitung ada 13 orang di restoran itu, ada kakek, nenek, terus 3 pasang suami istri, dan anak-anaknya ada 5. Total saya lihat 13 orang. Semuanya megang HP. Sampai nunggu makanan tuh mereka duduk di restoran, semuanya pegang HP. Wah, ternyata ini jadi antisosial nih ya. Gadget kita ini membuat orang antisosial. Harusnya makan, ngobrol sama keluarga, tapi ternyata tidak. Ternyata itu saya dan keluarga saya. 13 orang itu saya, istri saya, anak saya 3 pasang, dan cucu saya 5 orang. Semuanya megang HP. Waduh, terus akhirnya saya mengambil keputusan, ini nggak benar nih kalau begini. Kita harus rubah. Saya bilang, kalau kita sedang jalan, kita makan, kita bersosialisasi, HP-nya taruh tas. Karena yang tadinya kita ingin kumpul, anak cucu, amancu katanya, anak mantu cucu gitu, jalan-jalan gitu, menghabiskan waktu gitu, sambil bersendau gurau, tapi akhirnya semua pegang HP, bukan main. Jadi jengseri hati-hati ya, nanti anaknya gede pegang HP semua. Ya. Ini yang harus sebetulnya kita harus betul-betul memperhatikan, walaupun ini sudah satu fenomena kondisi ya, alam. Di era milenial itu sudah nggak bisa dihilangkan. Teman-teman milenial ini sekarang dapat sebutan generasi menunduk, gitu buat sekalian. Karena biasa di komputer, biasa melihat HP kan nggak mungkin gangak gitu, mesti menunduk. Nah, inilah menjadi satu hal yang menurut saya, ya ini memang harus diperbaiki kondisi seperti ini. Banyak yang mengatakan bahwa teman-teman itu asosial, teman milenial. Menurut saya tidak. Karena di situ saya lihat orang tuanya juga masih eksis megang HP juga gitu. Jadi bapak, ibunya, anaknya menurut saya memang harus kembali ke kita. Kita harus melihat sesuatu yang benar ya di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa ini. Karena kalau tidak kita akan benar-benar terpengaruh terhadap FOMO ini. Lanjut. Ini yang membuat ibu bapak sekalian, yang membuat kita ini menjadi terjebak dalam satu kebiasaan yang saya katakan tadi, yang berkaitan dengan FOMO. Ini mau tidak mau memang harus kita hadapi ya. Kita melihat perkembangan teknologi sekarang. Yang paling keren ini yang Internet of Things ya. Ini begitu ada komputer, ada internet, ini udah semuanya bisa kita lakukan. Kemudian artificial intelligence, kecerdasan buatan ini juga bukan satu hal yang biasa. Kita buat robot ya. Dan di sini ya kalau kita melihat ada cloud computing, ada super apps. Super apps ini nantinya akan berkembang dengan sangat keras ini. Kalau di gadget kita sekarang kita banyak melihat aplikasi, ke depan mungkin aplikasi hanya satu, tapi memuat semuanya. Ini bukan main itu. Jadi masalah super apps ini yang harus kita perhatikan juga. Karena sekarang sudah banyak ibu bapak sekalian, yang tadinya banyak sekali ikon-ikon yang ada di komputer kita, ada aplikasi banyak, nantinya jadi satu, jadi all for one gitu. Semuanya menjadi satu. Ini yang memang akan menjadi perhatian kita. Kemudian ada broadband network infrastruktur, kemudian ada big data analytics yang dikaitkan dengan cloud computing ini bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam proses produksi. Nah ini hebatnya, kita tidak memerlukan kehadiran manusia, tapi melalui artificial intelligence, big data dan cloud computing, ini bisa memperkecil kesalahan-kesalahan dalam proses produksi. Kemudian yang terakhir, tagar Mo. Tagar Mo ini menjadi terkenal akhir-akhir ini. Di sini maksudnya adalah mobilisasi dan orkestrasi. Nah dalam konteks kita, bisnis review ini, kita sekarang dimobilisasi. Dimobilisasi oleh Riwe pusat. Kemudian dibagi-bagi menjadi istilahnya per tim, kemudian diorkestrasi. Sementara di grup kita ini, kita orkestrasi konduktornya adalah Bu Susi.
tapi kita mampu dikumpulkan, dimobilisasi, dikumpulkan dalam wadah Zoom meeting Susi Suryono. Ya, sekali lagi, ini memang sudah mengejala ya. Jadi mobilisasi orkestrasi sudah menjadi hal yang mutlak dimanapun bisnis itu berkembang. Karena sekarang tidak bisa kita ini bisnis hidup sendirian itu tidak bisa. Seperti beberapa contoh kemarin, bahwa kita bisa hidup dengan aman dan lancar kalau kita banyak sekali networking. Kita di sini banyak contoh ya. Melalui networking kita bisa saling membantu. Tadi Bu Penny bisa membantu sahabat kita tadi yang sedang ada rapat. Ini kan melalui networking kita. Oleh karenanya networking ini harus betul-betul kita harus kembangkan dan harus kita tindak lanjuti dengan sempurna. Karena kehidupan kita sebetulnya di networking. Kita dimobilisasi sekaligus diorkestrasi. Dan Ibu Bapak sekalian, melalui perkembangan teknologi ini saya punya data bahwa kalau kita melihat di dunia itu ya, penduduk di dunia adalah 7,7 miliar. 5 miliar penduduk bumi ini sudah saling terhubung. 3,5 miliar diantaranya adalah pengguna media sosial yang aktif. Jadi 3,5 miliar diantaranya adalah pengguna media sosial yang aktif. Nah, untuk di Indonesia, ini data dari APJI di tahun 2018, bahwa sudah 170 juta yang terhubung di internet ini di Indonesia. Saat ini kita berada pada era baru connected society, atau bahkan bisa dikatakan sebagai hyper connected society. Jadi kita ini sudah terhubung. Ya. Di Indonesia 170 pengguna media sosial aktif, kita ini sudah saling terhubung. Nah sayangnya belum semua terhubung dengan bisnis Riwi. Ya. Nah alangkah indahnya kalau 170 juta itu terhubung dengan bisnis Riwi. Dan lebih spesial lagi tergabung di Zoom Susi Suryono. Yang paling senang Bu Sri kalau ini satu fakta, Ibu Bapak sekalian, bahwa 170 juta di masyarakat Indonesia ini sudah terhubung melalui internet. Dan tinggal bagaimana kita menggarap mereka untuk bisa bergabung di kita, ini adalah PR bersama kita. Ini Ibu Bapak sekalian, bahwa akronim FOMO ini yang pertama memperkenalkan adalah Patrick J. McGinnis ya, di tahun 2004. Nah rupanya Yusuf Hadi tadi melalui buku Millennial Kill Everything, dia mengutip dari sana. Cuman karena tidak disebutkan dia mengutip ini, akhirnya saya baru tahu kalau yang punya pemikiran tentang FOMO ini adalah Patrick J. McGinnis. Dia sampaikan itu melalui sebuah artikel berjudul Social Theory at HBS. Ini adalah Harvard Business School, McGinnis to FOS. Ternyata di samping FOMO masih ada FO yang satu lagi, Ibu Bapak sekalian. Ini yang katanya lebih mengerikan, yang namanya FOBO. Ibu Bapak sekalian, FOMO ini konon katanya menyebabkan rasa tertekan, minder, iri, dan depresi. Dan FOMO juga dapat mengancam kesuksesan. Dan FOMO mengacaukan konsentrasi dan menghabiskan waktu serta energi. Dan FOMO sekarang ini sudah merasuki setiap kelas sosial dan sudah menjadi penyakit massal. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di dalam kehidupan yang sempit saja, di dalam sebuah keluarga, saya melihat cucu saya itu begitu bangun, yang dipegang itu bukan langsung ke kamar mandi, sikat gigi, atau cuci muka, tapi yang dilihat juga, yang pertama HP, yaitu takut ketinggalan berita, fear of missing out.
takut ketinggalan masukan-masukan yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita. Dan itu banyak sekali, Bapak sekalian. Jadi memang jujur katakan bahwa ini mengacukan konsentrasi dan menghabiskan energi. Karena apa? Karena ya seperti teman-teman Ibu Bapak sekalian yang masih berkarier, ini hal-hal yang seperti FOMO ini memang terkadang membuat kita sendiri pusing. Dan ini memang sudah dikatakan sebagai penyakit massal, Ibu Bapak sekalian. Oleh karenanya kita harus bisa menyikapi FOMO ini secara positif. Ini yang saya katakan satu lagi ini. FO satu lagi ini adalah FOBO. Fear of better option. Bekas patok dulu. Jadi FOBO ini fear of better option. Ini satu kenyataan, Bapak sekalian. Sekarang ini kita banyak belanja online. Saya tanya ke Bu Susi, Sri juga terus belanja online. Kalau beli hijab, begitu hijab dibeli, udah dipilih yang warna orange, tiba-tiba muncul tampilan yang bagus lagi. Akhirnya ada pilihan yang lebih bagus lagi, kan membuat pusing. Terkadang saya juga jengkel sama cucu, udah beli yang satu ini tiba-tiba ada tawaran yang lain yang lebih murah dan lebih bagus tampilan. Nah ini kalau tidak kita sikapi dengan bagus, ini bikin stres. Kalau udah pensiun kayak kita ya Pak Er, udah pensiun, kalau Pak Hernanto dokter duitnya akeh. Pensiunan tentara kan di loko gitu. Nah ini memang satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini menjadi bagian dari hidup. Karena apa? Masalah yang berkaitan dengan informasi itu sampai ke kamar tidur kita. Kita lihat TV, mesti ada iklan. Kita lihat channel HBO, tetap aja ada iklan. Semuanya serba iklan. Dan iklannya itu menarik, terus terang aja menarik. Banyak yang bagus yang bisa kita banding-bandingkan. Oleh karenanya better option ini memang katanya lebih merugikan ketimbang FOMO. Tapi ya apa yang mau dikatakan lagi, karena ini adalah satu hal yang memang harus kita hadapi. FOMO itu harus kita hadapi dengan baik. Jadi yang penting jangan sampai kita ini punya penyakit berkelimpahan pilihan. Nanti di akhir pembahasan ini memang ternyata kita nggak boleh pelin-pelan gitu, Ceng Sri. Kalau kita sudah pilihan satu, ya itu aja yang kita pilih. Ya contohnya lah, dulu saya pengen beli komputer. Ya. Ternyata komputer mereknya banyak sekali. Gitu. Dan hal yang ada di dalam komputer macam-macam. Ada anekdot tentang Gubernur Aceh dulu ya. Gubernur Aceh dulu itu ini ada satu hanya sekedar guyonan. Gubernur Aceh dulu tuh nggak suka dengan masalah yang berkaitan dengan intelijen. Nggak suka dengan masalah yang berkaitan dengan intelijen. Suatu saat dia suruhan anak buahnya beli komputer. Nah, komputer itu ada tulisan Pentium Intel Inside. Nggak mau, aku nggak mau beli Intel yang itu. Padahal itu Intel Pentium ya. Jadi agak beda lagi gitu. Nah, tapi ya itulah sekedar anekdot. Kita beli komputer itu pilihannya macam-macam. Sehingga kalau kita tidak mengambil keputusan, akhirnya kita nggak beli-beli. Nah, itulah sebetulnya Ibu. Jangan sampai kita punya penyakit berkelimpahan pilihan. Kita harus jangan pilihan, beli ya beli saja. Lanjut. Waduh, udah 20 menit. Ada sesuatu yang mengubah tentang hubungan-hubungannya. Hubungan antar manusia dengan teknologi dan manusia, dan ini secara fundamental berubah. Ini memang seperti saya katakan tadi, ini adalah merupakan satu disrupsi, satu perubahan yang mendasar. Karena apa? Kita sekarang ini hidup di era dengan akses informasi tanpa henti. Kita setiap saat kita bisa kolek informasi. Ya, melalui smartphone yang kecil, kita bisa memperoleh informasi yang cukup luas dan cukup banyak.
Yang kedua, kehidupan kita diubah oleh interkonektivitas ekstrim yang dihadirkan oleh media sosial. Seperti tadi saya sampaikan, di penduduk Indonesia, 170 juta ini sudah menjadi, istilahnya mereka menjadi konektivitas society. Mereka sudah terkoneksi dengan kita. Tinggal bagaimana memanfaat kita dalam konteks bisnis, inilah menjadi PR kita. Dan yang paling penting kita pahami sekali lagi, 170 juta masyarakat Indonesia sudah saling terkoneksi. Kemudian yang ketiga, bahwa informasi dan interkonektivitas itu membuat kita mudah membandingkan diri dengan orang. Nah, ini memang satu kenyataan. Kita bisa mendapatkan informasi tentang si A, si B dengan mudah. Karena semua terbuka, walaupun kita paham bahwa masalah-masalah informasi tentang masalah pribadi kita, itu harus privilege. Kita harus mempunyai privilege tetap. Tapi di lapangan itu semua data kita itu bisa dipunyai orang lain. Saya juga bingung itu Bapak Ibu sekalian. Internet itu setiap hari bisa ada 200 sampai 250 masukan, dan saya nggak tahu dari mana itu mereka tahu alamat email saya. Tapi ini satu kenyataan ini, sehingga kita tiap minggu sekali itu harus menghapus email itu. Padahal saya tidak pernah memberikan info tentang alamat email ini. Nah, inilah sebetulnya yang membuat kita geram terkadang ya. Karena apa? Data-data pribadi kita melalui email itu bisa diketahui. Nah, inilah sebetulnya yang sekarang ini lagi dituntut tentang masalah rahasia pribadi ini, agar betul-betul bisa di-cover. Jangan sampai semua bisa dengan bebas diinformasikan kepada orang lain. Ini memang menyakitkan, tapi ya kenyataan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, masalah-masalah yang berkaitan dengan hal pribadi ini bisa diundangkan, karena kelihatannya ada. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, sekarang saat ini FOMO itu sudah menjadi selebriti kelas dunia. Menjadi selebriti kelas dunia. Semuanya serba terkait di situ. Semuanya serba mencari data FOMO ini. Dan nyaris tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari FOMO. Kecuali setiap hari kita tidur, lihat HP ini kita bisa lolos dari FOMO. Dan ini sangat mengakar dalam budaya kita. Ya. Mungkin sebelum ada internet, masalah yang berkaitan dengan FOMO, informasi-informasi, itu sebetulnya jujur harus kita akui, ini sudah mengakar dalam budaya kita. Contohnya saja gitu ya. Kalau kita hidup di kampung dulu gitu, PR, gitu lihat tetangga kita beli kulkas baru, kita langsung perutnya sakit. Waduh, itu bapak itu beli kulkas baru itu 6 pintu gitu. Wah, kita langsung mules perutnya karena pengen beli juga gitu, tapi nggak punya uang. Jadi hal yang berkait dengan informasi itu yang membuat kita sakit itu ya seperti, dan itu sudah mengakar gitu. Waduh, tetangganya Bu Sri ini beli mobil baru itu Pajero. Mobil kita masih Avanza gitu. Aduh, akhirnya itu yang membuat kita menjadi gemes juga. Kapan saya punya Pajero? Dan ini biasa ya, kalau cerita-cerita orang dulu kan gitu. Ada keluarga ini beli barang baru, kita yang meriang gitu. ini memang satu fenomena, satu hal yang biasa ya dalam kehidupan kita. Yang saya dengar dari ibu-ibu saya dulu gitu. Tetangga punya rice cooker baru gitu, mules. Pengen beli rice cooker juga. Nah ini Ibu Bapak sekalian, jadi FOMO ini terus terang tidak bisa kita hindari. Sudah menjadi selebriti dunia. Nggak ada yang bisa lolos dari FOMO. Karena sekali lagi, ini sebetulnya sudah mengakar dalam budaya kita. Nah, bagaimana mengatasinya nanti kita cari. Silakan, lanjut. Ibu Bapak sekalian, ini adalah gambaran suasana hati orang yang mengalami FOMO. Jadi katanya memang mereka cenderung kurang baik gitu ya. Jadi gelisah gitu.
cenderung kurang baik, gelisah, kemudian rasa percaya dirinya lebih rendah. Rasa percaya diri rendah, terus kesulitan dalam interaksi, khususnya yang berkaitan dengan tatap muka. Memang kalau kita kaitkan dengan teman-teman milenial, ini saya memang melihat ya di kantor itu, teman-teman milenial ini memang orangnya rajin. Rajin betul, dan kreasinya bagus. Tapi kalau disuruh menghadapi seseorang untuk langsung dialog tatap muka, mereka memang lebih baik yang lain saja lah, Pak. Mereka lebih senang asik dengan gadgetnya. Karena dia mendingan langsung kirim email ya, langsung kirim email. Atau kirim WhatsApp kepada lawan bicara. Tapi kalau suruh tatap muka untuk berinteraksi secara langsung, mereka itu enggan. Mereka enggan untuk bertatap muka secara langsung. Dan mereka juga punya perasaan kesepian ya. Karena kebiasaan mereka itu melakukan kegiatan sendiri, dia itu merasa kesepian dan inferior. Ya. Jadi inferior ini ya merasa lebih rendah. Jadi ini rendah diri. Jadi suasana hati orang yang mengalami FOMO seperti ini. Memang FOMO ini susah sekali untuk dilawan ya. Tapi memang harus kita ikuti alurnya, tapi memang tidak boleh. Ini juga akan berpengaruh pada motivasi. Kita akan bisa mengganggu motivasi diri. Karena pilihan terlalu banyak, masukan terlalu banyak, ini otomatis akan mengganggu motivasi diri. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, ini ada strategi mengalahkan FOMO. Jadi yang pertama, kita harus bisa memilih apa yang benar-benar kita inginkan. Apa yang benar-benar kita inginkan. Apa yang benar-benar menjadi prioritas kita. Ini betul-betul harus kita laksanakan. Jadi yang ketiga, kita harus mampu memberikan komitmen penuh ya, pada hal-hal yang perlu kita lakukan. Kita jangan terbelah, kemudian kita terpengaruh terhadap informasi yang masuk di kita. Jadi kita harus beli sesuatu yang kita inginkan. Ini adalah keputusan kita, komitmen kita. Ini harus betul-betul bisa kita lakukan. Nah, yang keempat ini, kita harus pakai kacamata kuda, Jensri. Kita harus menutup mata pada semua pilihan lainnya. Karena ya pilihan lainnya kadang-kadang bagus-bagus itu. Ini kenyataan di lapangan seperti itu. Kalau bisa kita beli sesuatu, kita borong kabeh gitu ya, kita borong semua. Tapi kan kita harus menentukan pilihan. Kita nggak mungkin menutup mata ya, tapi ya sekali-kali kita supaya betul-betul kita tidak membuang uang secara percuma, kemudian waktu juga kita buang secara percuma, kita harus menutup mata pada semua pilihan lain. Kemudian yang kelima adalah kita harus bisa fokus pada hal-hal yang esensial. Pada hal-hal yang penting saja. Walaupun kita tahu bahwa dalam kehidupan itu semuanya penting. Tapi kita harus bisa memilah-milah menjadi yang terpenting saja yang kita putuskan untuk benar-benar menjadi sesuatu yang prioritas pada kegiatan itu. Jadi memang agak susah ya, memang mungkin kalimat ini memang kalimat yang indah untuk diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya biasanya memang mengalami kesulitan. Untuk fokus pada hal-hal yang esensial ini, kita harus paksakan seperti itu. Ya, kita harus paksakan seperti itu supaya prioritas yang kita gariskan itu menjadi satu ya. Ini adalah beberapa hal dalam mengatasi FOMO saat kita mengambil keputusan. Kita harus betul-betul mampu membuka pikiran kita, jangan jatuh hati pada apapun. Kita jangan jatuh hati pada apapun. Supaya ketika mengambil keputusan, kita bisa straight to the point. Ini yang kita butuhkan. Ini yang harus kita lakukan.
Jadi buka pikiran, jangan jatuh hati pada apa. Kemudian yang kedua, ketahui hal-hal yang esensial. Nah, tentunya kita sudah mempunyai pengalaman ya dalam hal pilih memilih itu, saya yakin kita sudah punya pengalaman. Jadi kita harus betul-betul memahami mana yang penting, mana yang terpenting, atau yang penting-penting itu yang mana. Kita harus ketahui betul. Kemudian yang berikutnya kita harus mengandalkan fakta, bukan emosi. Beberapa kali kalau kita melihat di lapangan itu terkadang kita selalu yang muncul di awalnya adalah emosional. Begitu kita melihat barang atau pilihan-pilihan kita yang bagus-bagus itu, kita maunya ngambil semuanya. Dan informasi yang masuk di kita, akhirnya kita adopt semuanya. Pilihan-pilihan yang ada, kita ambil semua. Itu emosi, dasarnya emosi. Tapi fakta ini yang paling penting adalah faktanya. Bahwa fakta kita membutuhkan sesuatu ini adalah sesuai kebutuhan kita. Fakta yang ingin kita lakukan, misalnya kita butuh hanya satu hal. Kita butuh misalnya, kita butuh flash disk. Ya flash disk itu yang ada. Jangan kita beli flash disk, terus kita beli apa itu yang tebel itu? Hard disk lagi. Nah, ini yang perlu kita betul-betul harus berdasarkan fakta. Fakta yang dikaitkan dengan kebutuhan. Jadi jangan emosional. Yang emosional yang muda-muda nih. Jeng Sri, kalau Bu Penny sudah nggak emosional lagi. Sudah mampu mengendalikan diri. Kemudian yang keempat, sebelum kita ngambil keputusan, kita harus mampu mengumpulkan data dari beberapa sumber. Memang takes time, tapi masalahnya kita ingin bahwa keputusan yang kita ambil ini betul-betul bermanfaat bagi kita. Oleh karenanya kita harus mampu mengumpulkan data dari beberapa sumber. Sumber-sumber yang kredibel itu banyak sekali. Di grup kita ini banyak sekali pakar ya. Orang-orang pandai di grup kita, orang-orang yang sukses di grup kita ini sudah sangat banyak. Kita bisa menanyakan kepada beliau-beliau ini tentang sesuatu hal. Ada istilah kemarin di tempatnya Eric Barker, mereka banyak sekali yang menjadi super konektor. Orang-orang yang bisa memberikan masukan, orang-orang yang bisa menghubungkan kita kepada orang lain, sehingga apa yang menjadi keinginan kita ini bisa terwujud. Banyak super konektor di grup kita. Oleh karena sekali lagi, kita harus mampu mengumpulkan data dari beberapa sumber sebelum kita mengambil keputusan. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, ini yang harus kita perhatikan, ya. Kita harus mampu mencermati hubungan kita dengan teknologi. Karena teknologi itu tidak mundur-mundur, teknologi maju terus, pantang mundur. Kita tidak bisa menjauh dari teknologi, melainkan kita harus mengendalikannya. Sekarang gadget sudah bukan main kerennya, bukan main majunya, dan harganya mulai terjangkau. Kita kalau lihat produk Cina ada istilah WeChat, itu juga bukan main, itu sudah kayak super app gitu. Istilahnya satu aplikasi bisa digunakan untuk beberapa kegiatan. Itu nanti akhirnya seperti itu. Kita tidak perlu lagi mencek sana mencek sini, tapi dengan satu aplikasi itu sudah bisa digunakan untuk kegiatan yang banyak. Istilahnya all for one gitu. Jadi semua untuk satu. Ini yang membuat kita mules juga kalau dihadapkan seperti itu. Karena barang-barang yang ada di kita ini cepat sekali ketinggalan zaman, obsolete. Nah, ini yang tentunya kita juga harus memperhatikan. Tapi kalau begitu, takut obsolete apa terus kita tidak beli, padahal kita perlu. Ini yang menjadi pertimbangan juga. Jadi, Ibu Bapak sekalian, kita tidak boleh menjauh dari teknologi, melainkan harus mengendalikan. Kemudian cari cara agar
tidak selalu berada dalam keadaan siaga online. Ini harus ada komitmen Ibu Bapak sekalian. Saya kalau hari libur terpaksa keras sama mancu, ya, anak mantu cucu. Kalau kamu ada di rumahku, HP harus kamu kantongin, karena saya pengen kita bercanda dengan kamu, bersendagura dengan kamu, ngobrol dengan kamu, supaya ya kita masa seminggu 2 kali gitu, masih tetap aja melototin HP gitu. Apalagi marah cucu saya yang paling botot, marah kalau wifi-nya itu nggak ini, lemot gitu. Ini apa-apaan kok lemot? Dimarahin kakeknya dimarahin. Nah, ini udah biasa sekarang, musim kakek dimarahin cucu. Gitu. Tapi memang kita perlu tegas ya, dalam istilahnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, utamanya dengan amancu itu, kita terpaksa harus begitu. Kita harus berbuat sesuatu agar tidak siaga online terus gitu. Jadi rasanya kalau nggak megang HP itu langsung sakit aja gitu. Ini kenyataan membuat sekalian bahwa begitu melek mata yang dipegang HP. Dan ternyata saya sama istri saya juga begitu. Untung nggak ada yang tahu karena di kamar saya cuma saya megang HP. Tapi begitu pagi kita melihat, walaupun isinya kalau di HP saya itu berita duka, Ibu Bapak sekalian. Setiap hari ada berita duka. Ya karena umur-umur ya menjelang 70, di atas 70 itu kan berita di WA grup kita itu seperti itu, ada yang sakit, kena COVID, meninggal. Itu sudah menjadi istilahnya berita yang biasa ya di dalam WA grup kita, karena ya mereka rata-rata sudah sepuh. Sudah divaksinasi, tapi tetap ada komorbid. Nah, itu dia. Kemudian berikutnya, posisikan teknologi pada tempatnya. Kita tidak bisa gitu beranjak dari teknologi. Kita selalu memerlukan teknologi. Apalagi yang berkaitan dengan informasi. Karena apa ya, memang hidup kita sekarang ini sampai di kamar tidur kita itu selalu ada teknologi. Ada televisi dengan segala macam channelnya, ini bukan main. Dari situ saja kita sudah dapat banyak informasi. Walaupun informasi itu terkadang memusingkan kita juga. Karena sekali lagi bahwa informasi itu ada negatif, ada positifnya. Kalau positifnya Ibu Bapak sekalian, kalau kita pas punya uang banyak, kita ingin menyenangkan hati istri gitu. Begitu lihat ada yang dijual di TV itu, oh, itu bagus, beli sayang gitu. Tapi kalau nggak ada duitnya kan mules juga gitu. Kita belakang tidur gitu. Kalau istri ngomong barang-barang bagus di TV, saya selalu kemulan. Jadi selimutnya langsung tutup kepala. Ini kiat Pak Her. Ini Pak Hernanto udah sendirian. Tapi itu kenyataan Pak Her. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya, luangkan waktu untuk berlatih mindfulness dalam bentuk apapun yang cocok untuk kita. Mindfulness ini sekarang sudah mengejala ya di kehidupan kita di DKI. Kita ada istilahnya itu kita bersemedi gitu. Pak Hernanto biasa bermeditasi Pak ya, bermeditasi. Kita luangkan waktu untuk duduk 15 menit, mengatur nafas gitu ya. Dan banyak sekarang video-video yang mengajarkan kepada kita untuk mindfulness. Kita untuk bersemedi, untuk bermeditasi, menenangkan pikiran. Supaya kita tidak terlalu banyak terpengaruh dengan kemajuan teknologi kita. Karena ini juga merupakan satu jalan bagaimana kita bisa membina kesehatan kita, mengatur kesehatan kita melalui bermeditasi. Meditasi banyak caranya, dan saya banyak sekali contoh dari istilahnya dari video-video ya, termasuk kalau kita ada saraf kejepit, itu ada satu trik atau kiat-kiat olahraga untuk bisa merenggangkan yang kejepit-kejepit itu, dan itu banyak sekali. Tapi dalam konteks FOMO dan FOBO, kita kalau bisa bermeditasi. Tapi kalau teman-teman yang mungkin dari yang Muslim, tentunya kita juga bisa langsung ambil air wudhu aja untuk sholat. 2 rakaat cukup ya Pak Hernanto ya. Ini adalah mencermati hubungan kita dengan teknologi.
Lanjut. Ini ada beberapa proses untuk menaklukkan FOMO. Kita untuk menaklukkan FOMO ini, kita harus berfokus pada beberapa kegiatan saja. Di dalam kita mendapatkan informasi, tentunya banyak sekali pilihan-pilihan kegiatan. Apa yang harus kita lakukan banyak sekali. Masukan-masukan apapun banyak sekali. Tapi kita, kalau bisa kita hanya berfokus pada beberapa kegiatan saja. Kalau perlu satu kegiatan saja cukup ya untuk menaklukkan FOMO. Dan kita harus betul-betul memilih dengan yakin apa informasi yang kita terima, itu harus kita pilih secara yakin. Katanya ini, Bapak sekalian, pilihan adalah anugerah. Jangan sia-siakan. Jadi kemampuan memilih ini adalah satu anugerah. Oleh karena jangan sia-siakan. Kemudian, Jeng Sri, ini yang tadi saya katakan di depan, jangan pelin-pelan gitu ya. Jangan pelin-pelan. Jadi kalau udah milih satu, pilih saja. Kata apa? Kalau enggak ya kita nggak beli-beli gitu ya. Karena kita banyak pilihan, akhirnya nggak ada yang kita beli. Walaupun itu juga menyebabkan kita nggak mengeluarkan uang. Tapi tentunya ya seperti tadi, kita ingin mendapatkan satu perangkat untuk bisa menambah kegiatan kita, mempercepat kegiatan kita, komputer kan. Tapi karena pilihan banyak, kita nggak beli-beli. Ya. Tunggu nanti kalau sudah mentok. Gitu. Mentoknya kapan gitu? Karena nanti nggak ada komputer lagi kan di era depannya. Tangan kita sudah kayak komputer gitu. Touch. Jadi berikutnya adalah menjadi orang yang tegas. Menjadi orang yang tegas ini saya kira semua yang hadir di Zoom meeting Susi Suryono ini menurut saya orang yang tegas sekali. Karena mengambil kesimpulan untuk bergabung di Zoom meeting Susi Suryono ini butuh ketegasan juga. Nih. Karena apa? Kita bergabung jam 10 sampai jam 12. Ini adalah waktu-waktu kita untuk berkreasi. Nah, ketika kita memutuskan untuk kita saling bergabung, menjalin kebersamaan di Zoom meeting ini perlu ketegasan juga. Jangan pilih-pelan. Terus, Ibu Bapak sekalian, itu adalah akhir dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, memang FOMO itu harus kita hadapi dengan lebih bijaksana. Karena kalau kita tidak bijaksana menyikapi FOMO dan FOBO, kita akan tergerus, kita akan menjadi bulan-bulanan informasi itu sendiri, dan menjadi bulan-bulanan pilihan itu sendiri. Terima kasih, Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.